Jadi kalau kita lihat bagaimana ketika melihat beragam kemunduran yang dilakukan oleh terjadi di tengah-tengah umat, maka muncul berbagai gerakan, muncul berbagai upaya untuk membangkitkan kaum muslimin. Nah, tapi semuanya itu gagal gitu loh. Gagal mereka untuk membangkitkan umat ini. Nah, kenapa mereka gagal? Nah, untuk mengembalikan kaum muslimin. Nah, yang pertama, nanti antum kalau baca kitab ini, nanti kitab Mafahim ini, itu akan semakin paham lah ya kenapanya. Tapi yang jelas ini ringkasan-ringkasannya saya sampaikan. Yang pertama, tidak adanya pemahaman yang mendalam mengenai fikrah Islam ya di kalangan para aktivis kebangkitan Islam. Jadi kalau hari ini mereka ingin bangkit, mereka tidak punya fikrah. Pemikiran mereka tidak mendalam ya. Nah, jadi contohnya umpamanya begini. Mereka mengatakan bahwa kami ingin membangkitkan kaum muslimin. Seperti apa membangkitkan kaum muslimin? Ya, mereka mengatakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, tapi persoalannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa? Nah, itu yang tidak duduk bolanya, tidak duduk persoalannya. Seperti apa sih? Bayangannya seperti apa sih? Gambarannya seperti apa? Nah, itu yang tidak bisa dijelaskan oleh banyak gerakan, tokoh-tokoh gerakan. Sehingga akhirnya ketika mereka semangat keislamannya tinggi, tanpa memiliki fikrah yang jelas, tanpa memiliki seperti apa gambaran yang mereka inginkan, maka itu hampir bisa dipastikan akan mendatangkan kegagalan ya bagi tokoh-tokoh kebangkitan kaum muslimin ini. Yang pertama. Yang kedua, tidak adanya gambaran yang jelas mengenai thariqah. Nah, jadi ketika fikrahnya tidak jelas ya, kemudian yang kedua thariqahnya juga tidak jelas. Thariqah itu adalah metode. Wajarlah ya ketika kita di dalam kehidupan ini kita ingin mencapai sesuatu, ternyata sesuatu itu tidak tergambar oleh kita dengan jelas ya. Ketika tidak tergambar dengan jelas, otomatis cara mencapai sesuatu yang tidak jelas itu pasti tidak jelas. Nah, itu konsekuensi logisnya itu. Tidak bisa tidak itu. Jadi kalau hari ini ketika mereka mengatakan kami ingin mengembalikan Al-Quran dan Sunnah, nah bagaimana caranya? So, gambaran Al-Quran dan Sunnahnya juga tidak jelas gitu loh. Nah, ketika gambaran itu tidak jelas, maka metode yang dia tembus pasti tidak jelas. Akhirnya banyak mereka menempuh metode, ada yang dengan jihad, berperang, dengan kekerasan. Kemudian ada yang menempuh dengan cara ikut alur demokrasi, masuk parlemen, atau dengan cara-cara yang lain, atau mereka dengan cara membuat pesantren, atau dengan cara mereka membantu kaum muslimin, ya, membantu orang-orang miskin, ya. Nah, jadi itu yang mereka lakukan. Nah, jadi ketika mereka tidak jelasnya tujuan tadi, ya, kemudian tentu otomatis cara untuk mencapai tujuan itu pasti tidak jelas. Itu otomatis, tidak bisa tidak. Nah, yang ketiga yang penting adalah mereka tak mampu ya menjalin hubungan antara pemikirannya itu dengan cara yang ingin dia capai. Kadang-kadang dia punya pikiran A, ya. Caranya B. A dan B ini tidak bisa disinkronkan. Ah, itu persoalan, ya. Makanya dia umpamanya ingin mengembalikan Al-Quran dan Sunnah, ya. Kemudian dia bagi dengan cara apa? Bagi-bagikan makanan, ya hubungannya tidak ada, gitu. Ya, makanya ya ketika kita memahami sebab ini, kegagalan ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menghilangkan sebab ini. Nah, sebab ini harus dihilangkan. Jadi yang pertama, kita harus punya fikrah yang jelas. Itu wajib itu. Ya, harus punya. Yang kedua, harus punya thariqah yang jelas. Bagaimana cara kita untuk membangkitkan umat ini? Metodenya bagaimana? Kalau pemikirannya sudah jelas, belum tentu thariqahnya jelas ini. Belum tentu. Apalagi kalau pemikirannya tidak jelas. Ya kan? Itu konsekuensinya. Tapi ketika pemikirannya jelas, thariqahnya jelas, kemudian yang ketiga lagi yang penting, dia harus mampu menjalin antara fikrah dan thariqah ini. Nah, harus bisa menghubungkan bahwa thariqah yang dia punya ini berkaitan dengan fikrahnya. Jangan-jangan fikrah dan thariqahnya tidak sama. Contoh ya, kita ingin pergi ke Jakarta. Contoh sederhana. Jelas tujuan kita ke Jakarta. Thariqahnya juga jelas. Ya, thariqahnya juga jelas. Bagaimana cara ke Jakarta? Banyak caranya. Kita naik mobil, kita naik pesawat, ya, bisa.
Tapi kadangkala kita ndak tahu kita torikohnya harus naik mobil, harus naik pesawat. Tapi ketika kita naik mobil, ternyata mobilnya ke Medan. Ayo ndak nyambung dia. Jangan sampai begitu. Ya, jadi ndak nyambung antara toriko dan fikrohnya. Torikohnya kan udah benar naik mobil katanya tadi. Ternyata mobil yang dia naiki ke Pekanbaru, atau mobil yang dia naiki cuma sampai Solo, atau mobil yang dia naiki cuma sampai Sijunjung. Tentu tidak sampai akhirnya dia ke Jakarta. Maka torikohnya harus sampai ke Jakarta. Jadi dia harus cari mobil yang tujuannya ke Jakarta. Dia harus cari pesawat tujuannya ke Jakarta. Harus begitu. Jangan hanya sekedar saya mau ke Jakarta nih. Dengan apa? Dengan pesawat. Terus nampak pesawat dia naik. Naik pesawat dia. Ternyata turunnya di Pekanbaru. Kan kacau jadinya. Jadi ketika kita bicara sebab-sebab kegagalan berbagai macam gerakan itu, 3 hal itu yang penting. Pertama, ketidakjelasan fikroh. Yang kedua, ketidakjelasan torikoh. Dan yang keempat, tidak terjalinnya hubungan antara fikroh dan torikoh. Sekarang kita lihat, kenapa lemahnya fikroh ini di tengah-tengah kaum muslimin ini. Jadi, kalau kita lihat di abad kedua Hijriah, sudah mulai masuk unsur terselubung ke dunia Islam. Apa itu? Ada filsafat. Ya, filsafat asing seperti filsafat India, filsafat Persia, filsafat Yunani, ya. Kemudian akhirnya dalam perjalanan mereka mencoba mengkompromikan antara Islam dan filsafat. Kemudian akhirnya timbul interpretasi dan penafsiran yang menjauhkan umat dari Islam. Itu akibatnya ketika filsafat ikut mempengaruhi kaum muslimin. Kemudian itu yang pertama, ya, karena ada unsur ideologi masuk, unsur filsafat. Sebab di abad kedua Hijriah itu kaum muslimin penyebaran daulah itu sudah begitu jauh, ya. Sudah sampai ke dataran Eropa, sudah sampai ke dataran Asia, ya. Sampai ke India, sampai ke Persia. Persia sampai ke Yunani. Sehingga ilmu-ilmu yang datang dari situ, kaum muslimin sedang rajin menerjemahkan kitab-kitab yang dapat dari sana. Akhirnya, ketika mereka menerjemahkan kitab ini, awalnya mereka hanya ingin mencari kelemahan dari kitab-kitab ini. Tapi dalam perjalanan ada yang terpengaruh. Terpengaruh itu membuat lemahnya kaum muslimin. Yang kedua, yang menyebabkan lemahnya fikrah itu adalah masuknya sekelompok orang munafik yang menyimpan rasa dendam dan kebencian terhadap Islam. Jadi itu yang kedua. Jadi masuknya orang-orang munafik ke dalam Islam, sehingga mereka mencoba menghancurkan Islam dari dalam. Muncul manipulasi terhadap ajaran Islam, kemudian menimbulkan kesalahpahaman terhadap Islam. Kalau di Indonesia contohnya kan Stok Horogronyi. Mereka pura-pura masuk Islam. Pergi dia ke Mekah, pergi dia ke Arab Saudi, kemudian dia belajar Islam, dia menghafal Quran, ya. Maka ketika itu mereka menjadikan hafal dia Quran, hafal dia hadis, pulang ganti nama dengan Abdul Ghafur, kemudian dia merusak Islam dari dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelalaian umat terhadap bahasa Arab. Itu yang kita baca tadi di awal, ya. Mulai umat Islam ini lalai terhadap bahasa Arab. Kemudian munculnya ghazwus tsaqafi, perang kebudayaan. Kita mulai merasa minder. Kita mulai merasa bahwa peradaban barat itu lebih baik daripada kita. Ya, itu yang terjadi, ya, di abad ke-7 Hijriah itu. Mulai muncullah penjajahan, ya. Kemudian muncul kristianisasi. Kemudian muncul serangan politik, ya, akhirnya melemahkan kaum muslimin. Sebab ketika para khalifahnya sudah tidak sibuk dalam jihad, sudah sibuk dalam urusan politik, maka kelemahan itu mulai terjadi. Bahkan kalau kita lihat ketika zaman-zaman Renaissance, orang-orang di Eropa menemukan mesin cetak, ya. Kemudian mereka mencetak Al-Quran, ya. Akan mencetak Al-Quran, timbul pertanyaan, boleh tidak kita mencetak Al-Quran dengan mesin cetak? Timbul pertanyaan seperti itu. Itu menunjukkan bahwa muncul kelemahan di tengah-tengah kaum muslimin. Itu yang pertama, kelemahan fikrah. Sekarang yang kita lihat kelemahan tariqah. Jadi umat Islam mulai melalaikan tugasnya dari hanya untuk Islam semata menjadi mencari kesenangan dunia baru untuk Islam. Sekarang realnya kan juga begitu. Ya. Real kita hari ini juga begitu. Kita hari ini lebih sibuk mengejar urusan dunia. Ya, sementara urusan akhirat kita tidak tidak kita lakukan.
Ya. Nah, urusan Islam itu terjadi di sela-sela waktu kita, bukan di utama-utama waktu kita. Nah, jadi harapannya adalah dengan kita memahami bahwa thariqah Islam itu lemah karena hal itu, maka konsekuensi logisnya bagi kita adalah kita harus menjadikan Islam itu sebagai tugas utama kita hidup di dunia. Nah, itu yang penting. Semuanya mendengar nih ya. Ini yang tidak punya gambar nih, saya tidak bisa pantau ini. Ya. Tolong dihidupkan gambarnya lah. Ya, semuanya dihidupkan videonya. Biar ketahuan ada di mana nih. Jangan-jangan pada tidur semua ini. Ya. Dengar. Nah, khawatirnya gitu. Saya lagi ngobrol, ternyata ngoroknya yang kedengaran nanti. Khawatir saya nih. Ah, gitu kan mantap itu kelihatan. Matikan mood. Nah, moodnya enggak apa-apa, aman tuh. Nanti kita matikan. Nah, gitu. Oke. Jadi semuanya kita enak nih. Feedback ke Ustaz. Hah? Kenapa? Feedback Ustaz. Mas, Apanya yang di feedback? feedback suaranya. Sekarang semuanya sudah mati nih ya. Udah mati semuanya. Agak putus-putus. Oh, putus-putus dari tadi. Agak putus-putus Ustaz. Ya kadang-kadang sinyalnya, memang sinyalnya kadang-kadang. Kadang ada ya agak putus-putus, tapi masih bisa mengerti. Bisa ya, alhamdulillah. Jadi nanti nih Di sini suara Ustaz Jamal, cuman suara Kang Ras kadang-kadang menyelamutnya mungkin masih hidup ya. sekarang udah saya mutkan semua nih. Nah, udah saya mutkan. Ya. Oke ya. Jadi jelas ya, kalau bagi yang putus-putus, coba pantau anunya. PowerPoint-nya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjut aja Ustaz. Oke. Nah, ini kan enak, sama-sama melihat kita nih enak nih ya. Jadi kelemahan thariqah itu yang pertama tadi gara-gara kita sudah mulai melalaikan tugas kita sebagai kaum muslimin ya. Jadi hari ini kita menjadikan dakwah itu, menjadikan Islam itu hanya ada di sela-sela waktu kita. Ini posisi real hari ini. Yang kedua, dakwah Islam mulai melalaikan tugasnya menerapkan Islam dan melaksanakan jihad demi mengembangkan Islam. Nah, terjadi pemisahan antara fiqh dan thariqah ya, antara teori dan praktik. Sehingga mustahil ya menerapkan fikrah tidak disertai thariqah. Jadi umpamanya bagaimana cara menerapkan Islam harus negara. Bagaimana menerapkan hukum-hukum Islam harus negara. Tapi mereka hanya tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan individu saja. Ya, akibatnya adalah hukum Islam itu tidak bisa diterapkan di dalam kehidupan ini. Itu yang ketiga. Apalagi kemudian muncul kesalahpahaman dalam memahami Islam semenjak abad ke-18 Hijriah. Abad ke-13 Hijriah. Islam ditafsirkan tidak sesuai dengan isi kandungannya agar dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jadi mereka memahami bahwa Islam ini harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Bukan masyarakat menyesuaikan diri dengan perintah Allah SWT. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dibuatlah kaidah-kaidah kuliah, ya, kaidah-kaidah umum yang sesuai dengan pandangan mereka. Contohnya la yungkiru, nah, tidak diingkari, ya. Taghyirul ahkam bi taghyiriz zaman. Tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan zaman. Ini sering kita dengar ini. Kalau di pesantren ini sering kita dengar. Di tempat ranah umum sering kita dengar. Makanya ketika hari ini mereka mengatakan bahwa sebenarnya kita hari ini sedang melakukan hukum Islam, tapi yang sudah kita sesuaikan dengan zaman. Nah, mereka mengeluarkan kaidah ini. Kemudian mereka mengeluarkan kaidah al-adatu al-muhakkamah. Adat itu sebagai sumber hukum. Padahal adat adalah sesuatu yang harus kita hukumi, bukan sebagai sumber hukum. Kemudian, ya, mereka mengeluarkan fatwa yang tidak sesuai dengan hukum syara, malah bertentangan dengan Al-Quran. Ini fakta-fakta yang sering kita temui, ya. Kemudian, contohnya apa? Mereka menghalalkan riba, membolehkan penghentian hudud, membolehkan pengambilan undang-undang dari luar Islam. Nah, itu yang terjadi. Ya. Akibat semua itu, semakin jauhlah antara fiqh dan
Thariqah. Jadi mereka meyakini harus kembali kepada Islam, tapi mereka tidak tahu caranya, gitu. Karena Thariqah untuk menerapkan Islam itu adalah dengan menjalankan hukum Allah. Yang bisa menjalankan hukum Allah itu hanya negara, gitu. Akibatnya apa yang terjadi? Ketika tiga hal ini terjadi, apa akibatnya? Yang pertama, Islam semakin jauh dari kehidupan. Semakin jauh dari kehidupan. Yang kedua, musuh-musuh Islam semakin mudah menyusupkan undang-undang dan prinsip-prinsip mereka kepada kaum muslimin. Hari ini coba kita lihat, undang-undang apa saja, ya. Kita ditipu, ya, di dalam pembuatan undang-undang. Umat Islam terbiasa dengan kesesatan dan merasa kesesatan tersebut sebagai kebenaran. Nah, jadi gini, kalau ini ceritanya begini, ikhwan rahimakumullah. Kita kalau biasa sakit, ya, kalau biasa sakit, sehingga darah kita ini sudah darah penyakit. Kalau kita kasih obat badan kita ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau kita sakit, kemudian kita kasih obat, maka akan terjadi reaksi penolakan dalam diri kita. Apa contohnya? Mungkin badan kita panas, mungkin kita muntah-muntah, mungkin kita akan bocor. Ketika kita muntah dan kita bocor, kita akan mengatakan, ubek kalera, koma. Nah, kan gitu. Sudah minum ubek, maka kadamba mawa. Kenapa itu terjadi? Ya, karena itu reaksi dalam diri kita. Sehingga ketika kita mendapat obat seperti itu, apa yang kita katakan? Ndak ubek kok orang. Kau menayo wa, koma. Itu contoh, sudah minum ubek bocor wadenya. Gitu. Sehingga akhirnya sama seperti hari ini. Ketika mereka terbiasa dalam alam yang tidak menerapkan Islam. Ketika kita ingin menjalankan Islam, mereka mengatakan Islam itu adalah sesuatu yang sesat. Sesuatu yang tidak benar. Kenapa? Karena mereka terbiasa hidup di dalam kesesatan. Hidup dalam ketidakbenaran. Sehingga ketika mereka terbiasa hidup dalam ketidakbenaran itu, mengakibatkan adalah bahwa ketika kebenaran datang, dianggap kebenaran itu sesuatu yang tidak benar. Ya. Islam ditakwilkan oleh banyak orang sesuai dengan mazhab aliran ideologi mereka. Ini kondisi hari ini. Jadi Islam itu menurut kehendak isi parunya saja. Ya. Kemudian Islam disesuaikan dengan setiap peristiwa yang terjadi atau dengan tolak ukur masing-masing. Sekalipun bertentangan dengan ideologi dan arah pandangan Islam. Terjadi kegagalan bagi berbagai macam harakah Islam untuk membangkitkan umat. Itu akibat yang terjadi dari ketidakjelasan fikrah, ketidakjelasan thariqah, ketidakjelasan hubungan antara fikrah dan thariqah. Sekarang coba kita perhatikan. Ketika awal abad ke-20 Masehi, kondisi umat Islam semakin parah. Itu diceritakan dalam kitab Mafahim ini, ya, pokok-pokok pikiran. Biar antum semua ketika nanti membaca kitab ini, ya, lebih refresh, paham apa yang diceritakan oleh kitab ini. Yang pertama, mereka mempelajari Islam dengan cara yang bertentangan dengan metode yang digariskan Islam. Itu kondisinya. Dimulai abad ke-20 ini, mereka belajar Islam dengan cara bertentangan dengan metode yang digariskan Islam. Apa buktinya adalah mereka mempelajari Islam itu hanya untuk sekedar ilmu. Hanya sekedar ilmu. Tidak untuk diterapkan. Coba perhatikan di perguruan tinggi Islam. Mereka memahami Islam kok. Mereka paham dengan maklumat-maklumat Islam. Tapi dalam kenyataan kehidupan mereka bertentangan dengan Islam. Mereka mengaku pejuang Islam, tapi mereka pacaran, umpamanya sederhana begitu. Mereka ustadz, ya. Kemudian mereka memahami tentang riba, tapi dalam praktik sehari-hari mereka makan riba. Itu real, kondisi-kondisi real yang kita temui hari ini. Oleh karena itu kita, ya, harus memahami itu. Jadi Islam itu hanya mereka jadikan sebagai Islamologi, tak lebih seperti orang-orang Barat, orang kafir belajar Islam. Ketika mereka belajar Islam hanya sekedar ilmu belaka. Mereka tidak mau belajar Islam dalam ranah untuk diterapkan. Yang kedua, ya, dunia Barat yang dengki dan membenci Islam dan kaum muslimin terus-menerus menyerang agama Islam. Sampai hari ini juga begitu. Sehingga mereka menyatakan bahwa contohnya umpamanya mereka mengatakan agama Islam ini agama yang teroris, agama radikal, agama yang keras, ya, sehingga tak layak untuk dijadikan sebagai landasan kehidupan.
Akhirnya apa yang terjadi? Kita kaum muslimin menerima diri sebagai pihak yang tertuduh. Ya. Pihak yang tertuduh artinya adalah kita akhirnya sibuk membela diri kita. Tidak sibuk, bukan sibuk untuk memperjuang Islam, malah sibuk membela diri. Mereka mengatakan bahwa Islam itu barbar. Kenapa? Karena disebarkan dengan pedang. Akhirnya kita menjawab, oh enggak, Islam tidak begitu. Islam itu hanya akan berperang ketika membela diri. Nah, kan ada dia akan jawab seperti itu. Padahal Islam tidak seperti itu. Islam itu memang salah satunya mungkin salah satu penyebarannya dengan pedang. Kapan? Ketika dakwah Islam itu menghadapi benturan. Jadi jihad itu terjadi di dalam Islam itu ketika penyebaran Islam itu menghadapi benturan yang bersifat fisik. Ketika benturan yang bersifat fisik terjadi, maka senjatalah yang bermain. Yang ketiga, banyak negeri-negeri Islam yang melepaskan diri dari daulah Islam hingga daulah Islam runtuh. Jadi mulai abad ke-19 Masehi, satu persatu daulah Islam itu memisahkan diri. Dan memang itu strateginya Napoleon Bonaparte. Ya. Setelah revolusi Prancis, dia berusaha bagaimana mengerat-ngerat, memecah belah negeri kaum muslimin. Nah, akhirnya negeri mana yang bisa dia kerat, dia pecah belah adalah negeri-negeri yang jauh dari pusat kekuasaan. Kalau dulu negeri yang dekat itu adalah contohnya Turki dan sekitarnya, itu mereka tidak mampu menaklukkan. Nah, akhirnya apa yang mereka taklukkan? Nusantara, ya, Afrika, Andalusia. Nah, itu yang pertama-tama mereka taklukkan. Nah, akhirnya lama-kelamaan, ya, daulah Islam itu semakin mengecil dan akhirnya runtuh. Nah, sekarang kita lihat, ya, penjelasan dari bagian ini. Yang pertama, mereka mempelajari Islam dengan cara yang bertentangan dengan metode yang digariskan Islam. Satu, dari aspek kajian, mereka hanya mempelajari Islam sekedar ilmu belaka, Islamologi, itu yang kita jelaskan tadi. Jadi hukum fikih hanya menjadi teori semata. Syariat Islam dipelajari sebagai ritual dan akhlak, bukan sebagai hukum yang mampu memecahkan problematika kehidupan. Mu'alajat limasyakilil insan, ya, menjadi problem solving terhadap persoalan manusia. Bukan itu lagi. Mereka hanya mempelajari Islam itu sekedar teori belaka. Kemudian dari segi aspek dakwah, ya, mereka melakukan dakwah seperti misionaris, yaitu dengan cara nasihat dan petunjuk saja. Sehingga hasilnya adalah ulama-ulama jumud. Kalau dalam kitab ini disebut kutubun mutaharrikah, seperti kitab-kitab yang berjalan. Kalau kitab kan tahu kita, kitab itu kalau kita buka baru ada gunanya. Tapi kalau kitab itu ada di rumah tersusun banyak, tanpa dibuka tidak ada gunanya. Begitulah para ulama hari ini. Jadi mereka ilmunya banyak di segudangnya di kepala mereka ilmunya, tapi karena tidak ada yang manggil dia untuk ceramah, ya akhirnya ilmu itu untuk dia sendiri. Para ulama zaman dahulu tidak begitu. Ulama zaman dahulu itu kalau seandainya mereka punya ilmu, dia buka surau. Dia buka surau, dia panggil murid-muridnya, "Hei, belajar sama saya." Gitu. Kalau sekarang enggak. Yang ada ustaz panggilan. Dipanggil baru datang, baru disampaikan ceramah. Sama dengan buku. Diambil buku itu, dibuka, dibaca, baru ada gunanya. Tapi kalau dia ditaruh di situ saja, tidak dipanggil-panggil, tidak diambil-ambil buku itu, tidak ada gunanya. Sehingga ulama seperti itu tidak memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Nah, sampai hari ini coba kita perhatikan banyak ulama-ulama, ya ilmunya banyak, ya tapi tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena ilmunya disimpan dalam otaknya saja. Ya. Yang selanjutnya, tidak memahami hakikat pencerdasan umat dari pengajaran yang menyeluruh dan menyentuh perasaan menjadi pengajaran berupa nasihat, pidato yang membosankan. Nah, jadi dengan teori yang pertama ini banyak di tengah-tengah umat terjadi, mereka hanya menyampaikan ide dengan hanya nasihat belaka. Sehingga muncul anggapan bahwa antara pemecahan persoalan yang terjadi di masyarakat dengan Islam menjadi sesuatu yang saling bertentangan, sehingga membutuhkan penyesuaian. Sehingga yang terjadi setelah itu, Islam harus disesuaikan dengan masyarakat. Nah, padahal seharusnya adalah masyarakat yang harus disesuaikan dengan Islam. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah ketika mereka memahami surat At-Taubah ayat 122 tentang menuntut ilmu. Ya, tentang menuntut ilmu ini ceritanya adalah perang, ya. Ayat ini adalah ayat jihad. Tapi di sini mereka mengatakan
tidak pantas seluruh kaum muslimin itu keluar semuanya, ya, sehingga ada yang pergi belajar untuk menuntut ilmu. Itu menurut mereka begitu. Padahal ayat ini dijelaskan adalah tidak seluruhnya boleh ikut pergi berjihad. Ini cerita ayat At-Taubah ini begitu. Tidak seluruhnya kaum muslimin boleh pergi ikut berjihad fisabilillah. Hendaklah ada di antara mereka yang tinggal di Madinah untuk belajar bersama Rasulullah, ya, atau yang untuk belajar Islam, sehingga nanti orang-orang yang tinggal belajar Islam itu akan mengajarkan Islam ini kepada para mujahid yang pulang dari medan perang, gitu. Tapi mereka memahami tidak begitu. Hendaklah ada sebagian dari mereka yang pergi menuntut ilmu, gitu. Pada ayat ini ceritanya ayat jihad. Tidak seluruhnya boleh pergi jihad. Maka jihad itu fardu kifayah. Tidak seluruh orang boleh pergi jihad. Hendak ada yang tinggal untuk belajar Islam. Sebab ketika para mujahid ini pulang dari medan perang, mereka lah yang akan mengajarkan Islam kepada para mujahid ini. Jadi kita harus memahami. Jadi Islam itu bukan khusus, bukan haknya prerogatif sekolah-sekolah agama saja, bukan. Kalau sekolah-sekolah agama itu ya bolehlah mengajarkan Islam, tapi bukan hak mereka saja. Yang jadi ulama itu tamatan yayan, tidak harus begitu. Yang jadi ulama itu tamatan pesantren, tidak harus seperti itu. Karena seluruhnya bisa belajar Islam. Jadi yang belajar di pesantren bisa mengajarkan kepada yang tidak belajar di pesantren, sehingga semuanya bisa belajar Islam dengan baik. Padahal menuntut ilmu itu adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya. Jadi seharusnya bagaimana? Harusnya hukum Islam dipelajari secara praktis. Harus dipraktis. Jadi ketika kita bicara hukum Allah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya. Gimana caranya? Harus praktis. Sehingga dapat diterapkan oleh negara dalam urusan pemerintahan dan oleh individu dalam urusan yang bersifat pribadi. Contoh, kita belajar tentang wudu. Setelah belajar wudu, langsung dia bisa wudu. Contoh, dia belajar sholat, selesai belajar sholat, itu dia bisa langsung untuk melaksanakan sholat. Gitu harusnya. Begitu juga ketika dia belajar hukum-hukum kenegaraan, maka negara otomatis harus bisa langsung melaksanakan. Tapi kondisi hari ini tidak begitu. Ketika kita katakan kenapa tidak diterapkan? Oh Ustaz, kita kan bukan begitu. Kan gitu. Arahannya seperti itu. Kemudian yang fikih adalah, sebenarnya fikih adalah ilmu yang mempelajari masalah syariat yang bersifat praktis. Ya, yang digali dari dalil yang terperinci. Jadi ketika kita belajar fikih itu adalah bazilan judi fil istimbati al-ahkam syar'iyyah. Ya. Jadi ada istimbat hukum syara' min adillati at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Itu gunanya hukum fikih. Orang yang melakukannya itu namanya mujtahid. Aktivitasnya adalah ijtihad. Maka mujtahid itu kerjanya adalah bazilan juhdi. Bazilan judi, dia mengerahkan segala kemampuan. Dalam rangka apa? Fi istimbati al-ahkam syar'i. Mengistimbat hukum-hukum syara', menggali hukum-hukum syara' min adillati at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua itu adalah dunia barat dengki dan membenci Islam dan kaum muslimin yang terus-menerus menyerang agama Islam. Jadi mereka mencela Islam dengan cara mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dalam Islam, menjelek-jelekkan sebagian hukum Islam, sehingga intelektual muslim pada posisi lemah, sehingga yang terjadi adalah pembelaan. Terjadi adalah sebagai pihak yang tertuduh. Istilahnya defensif apologetik. Itu istilahnya, ya. Kita menerima diri sebagai pihak yang tertuduh. Contohnya bagaimana? Jihad, ya. Mereka mengatakan, ketika orang-orang kafir mengatakan kalian ini menyebarkan Islam dengan pedang, maka kaum muslimin mengatakan, oh enggak, kami berperang itu defensif, membela diri, bukan ofensif. Padahal ofensif itu ofensif itu ketika negara yang mengendalikan peperangan itu. Ketika negara merasa bahwa aktivitas dia terhalangi oleh aktivitas fisik yang dilakukan oleh orang kafir, sehingga perlu yang namanya aktivitas fisik dalam bentuk jihad fisabilillah. Yang kedua, menerima Islam sebagai pihak tertuduh seperti poligami, potong tangan bagi pencuri dan sebagainya. Karena orang mengatakan, oh poligami itu kan mencederai harkat martabat kaum wanita. Oh enggak begitu. Kita membela diri.
Ketika dikatakan, oh hukum potong tangan itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia, atau hukum cambuk itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia, maka kita akan mengatakan, oh tidak begitu. Nah, jadi kita menjadi pihak yang tertuduh. Oke, yang ketiga, banyak negeri-negeri Muslim yang melepaskan diri dari daulah Islam hingga daulah Islam runtuh. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Muncul di benak kaum muslimin kemustahilan terwujudnya kembali daulah Islam. Ya. Akibatnya apa? Kaum muslimin bersedia menerima begitu saja hukum yang bukan berasal dari Islam. Hal tersebut tidak dianggap sebagai dosa dan bencana. Timbul seruan agar ajaran Islam, agar ajaran selain Islam bisa dimanfaatkan guna membantu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kaum muslimin duduk dan berpangku tangan tanpa berbuat apa-apa. Itu yang terjadi ketika negeri-negeri Islam mulai melepaskan diri dari daulah Islam sampai akhirnya daulah itu runtuh. Nah, sekarang apa yang terjadi karena tiga hal tersebut? Ya, apa tiga hal tadi itu? Ya, yang pertama, mereka mempelajari Islam dengan cara yang bertentangan. Yang kedua, dunia barat dengki terhadap Islam. Yang ketiga, banyak negeri Islam yang melepaskan diri dari daulah Islam. Akibatnya apa? Seluruh gerakan Islam menjadi gagal. Oh bukan, ini tiga hal ini maksudnya begini. Ketidakjelasan fikrah tadi. Yang kedua, ketidakjelasan thariqah. Dan ketidakjelasan hubungan antara fikrah dan thariqah. Akibatnya apa? Seluruh gerakan Islam menjadi gagal untuk membangkitkan kembali kaum muslimin dan mengembalikan kejayaan Islam. Nah, itu akibatnya. Maka betapa banyak gerakan-gerakan Islam, akhirnya mereka seperti gerakan yang namanya gerakan binatang yang disembelih. Nah, mungkin para pendengar dalam kitab ini juga dijelaskan gerakan binatang yang disembelih. Apa itu gerakan binatang yang disembelih? Di tahap awal mereka semangat mereka. Tapi kalau binatang disembelih itu, tapi gerakannya pasti tidak teratur. Tenaganya besar, tapi gerakannya tidak teratur. Nah, ketika gerakan tidak teratur, lama-lama, pelan-pelan, semakin lama, semakin lambat, akhirnya mati. Ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan di dalam kitab ini, dijelaskan kepada kita, apa seharusnya yang harus kita lakukan. Makanya dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, beliau mengatakan, harus ada sebuah gerakan yang memahami Islam. Nah, itu yang pertama. Harus ada sebuah gerakan yang memahami Islam, baik dalam aspek fikrahnya, aspek thariqahnya, dan mampu mengkaitkan antara fikrah dan thariqahnya. Nah, gitu. Jadi gerakan Islam itu menurut itu harus ada sebuah gerakan Islam yang memiliki fikrah, memiliki thariqah, mampu mengkaitkan antara fikrah dan thariqahnya. Ya. Dan berusaha, harus berusaha dia melangsungkan kehidupan Islam di satu wilayah Islam. Jadi, apa namanya? Kalau dia sudah memahami fikrah, memahami thariqah, mampu mengkaitkan fikrah dan thariqah, maka kewajibannya adalah berjuang mewujudkan itu. Harus berjuang mewujudkan. Jangan sampai kita paham fikrah, oh, gimana fikrahnya kita jelaskan. Bagaimana thariqahnya kita jelaskan. Bagaimana kaitan fikrah dan thariqah kita jelaskan. Tapi Anda perjuangkan enggak? Enggak, ya enggak akan berhasil. Gitu. Maka harus ada yang namanya perjuangan. Perjuangan untuk mewujudkan itu sesuai dengan metode yang sudah kita pahami, yang kita yakini itu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu melangsungkan kehidupan Islam di salah satu wilayah Islam. Nah, jadi makanya akan ada fokus gerakan ya di salah satu negeri-negeri Islam. Kenapa negeri-negeri Islam? Nah, gitu. Kan timbul pertanyaan, nanti insya Allah mungkin ada jawabannya di belakang ya. Ya, karena negeri Islam adalah negeri yang memang mereka semua sudah Islam. Nah, sehingga wilayah tersebut menjadi titik awal pergerakan, memancarkan sinar dakwah, dan kemudian menjadi nuktotul intila, penyebaran dakwah Islam, menjadi titik tolak dakwah Islam. Alhamdulillah, itu kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kebangkitan Islam dan kaum muslimin akan segera cepat terjadi ketika mereka memahami fikrahnya, ketika mereka memahami thariqahnya, dan ketika mereka mampu menjalin antara fikrah dan thariqah. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.